Alhamdulillah malam ini kita diberikan kesempatan berjumpa kembali di sini yaitu di Jumanji, Jumat Malam Mengaji, yang diadakan rutin setiap minggunya oleh komunitas Sahabat Solehah. Apa sih komunitas Sahabat Solehah itu? Komunitas Sahabat Solehah merupakan rumah keluarga muslimah yang diwadahi wanita muslimah dari seluruh dunia, khususnya wilayah Indonesia. Tujuan komunitas ini adalah untuk meningkatkan kualitas personal melalui aktivitas pengembangan diri seperti kajian online, webinar, ngobrol santai fikih wanita, muamalah, dan sebagai aset komunikasi dakwah yang fokus memperbaiki kualitas diri untuk menjadi pribadi yang dekat dengan Al-Quran. Masya Allah, baru gabung. Selamat bergabung yang baru pertama kali ikut. Nah, Jumanji malam ini kita akan membahas seputar kejadian yang terjadi akhir-akhir ini. Ada yang tahu nggak nih, kita mau bahas tentang apa? Yang tahu boleh isi dong di kolom komentar. Yuk, mengenal diri biar nggak dibully. Benar-benar mengenali diri. Oke, benar banget. Kita malam ini berjumpa akan membahas tentang mengenali diri biar nggak dibully. Karena akhir-akhir ini banyak kejadian yang entah itu siswa-siswa yang mungkin menurut kita lemah kali ya, yang merasa itu paling pemberani terus pada dibully teman-temannya. Sebelumnya, apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua sehat selalu, diberikan kemudahan, selalu dilindungi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara dimulai, saya ingin membacakan susunan acara malam ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, pembahasan materi. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, dokumentasi. Yang keenam, penutupan. Agar acara malam ini diberikan kelancaran dan kemudahan, mari kita buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Kak Putri. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Sulistyari. Apakah suara saya terdengar, Kak? Terdengar, terdengar. Siap. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, teman-teman bisa banget nih dibuka Al-Qur'annya atau mungkin yang di HP-nya ada aplikasi Al-Qur'an ya. Saya akan membacakan Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا أن يكن خيرا منهن أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب
bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan yang lain. Karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dolim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum Sadaqallah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita selalu diberikan kelancaran dan kemudahan pada acara malam ini. Nah, kita kan akan membahas tentang seputar kejadian yang terjadi nih, tentang pembulian, yaitu mengenali diri biar nggak dibully, supaya saling akrab karena kita sahabat. Kebetulan narasumber kita malam ini yaitu Kak Owan Dania Pasaribu. Beliau adalah seorang storyteller dan content creator. Halo Kak. Halo Halo Kak Kak Sri, Owan. apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Kakak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu dari mana nih Kak? Eh, saya dari Medan nih Kak. Jauh ya Dari kita. Medan. Lumayan jauh banget malah. Adakah Iya nih. teman-teman yang dari Medan? Apakah ada yang dari Medan teman-teman? Kayaknya enggak ada. Oh sendirian nih saya dari Medan nih. Nah, Kak, di sini kan kita akan membahas tentang pembulian ya, Kak, karena akhir-akhir ini Hmm. banyak kejadian yang baru terekspos atau gimana, nggak tahu, tapi satu kejadian yang pembulian itu, kemudian ada lagi, terus itu kita harus bagaimana sih, Kak, mohon pencerahannya gitu, biar kita hidup di lingkungan sehat gitu ya, nggak ada perbedaan satu sama lain gitu. Oke, baik Mbak. Oh iya Mbak Sri, kayaknya saya ada PowerPoint nih. Saya boleh share screen nggak? Oh, boleh, boleh, Oke. Nah, ini udah bisa ya share screen-nya? boleh. Bisa. Oke, sebentar ya Mbak. Iya. Oke. Oke, jadi mungkin ini dulu ya Mbak. Kalau kita lihat prevalensi dari jumlah ya atau gapnya itu paling banyak kalau bullying itu di usia ya 16 atau 15 tahun ke atas. Dan mungkin kita juga rasain ya Mbak sendiri, semakin bertambah usia itu biasanya tingkat bullying itu em, lebih banyak anak usia-usia anak sekolah. Dan kalau kita lihat juga orang-orang yang dibully itu biasanya adalah orang-orang yang tampak tidak punya kepercayaan diri, orang-orang yang suka menyendiri seperti itu ya. Dan memang ya bullying ini ya sifatnya dari orang lain ya Mbak. Sifatnya dari orang Mm-mm. lain. Dan tapi ada cara-cara yang bisa kita lakukan mungkin untuk menghindari bullying sendiri ya. Em, karena bullying ini sifatnya dari orang lain dan biasanya orang lain itu memilih orang yang kayaknya lemah yang bisa Mm-mm. ditindas. Nggak mungkin kan orang yang kuat, kalau kita bayangkan juga dulu kalau misalnya dulu kita di sekolah atau di zaman-zamannya kita masa kecil, kalau kita perhatikan dan kita bayangkan lagi biasanya orang-orang yang kena bullying itu yang nampaknya tidak punya self
esteem yang atau tidak punya kepercayaan diri atau orang-orang yang mungkin tampaknya kayaknya nggak ada teman, jadi rame dibully. Jadi mungkin itu yang akan saya bahas dulu ya, mungkin di awal-awal. Ini saya izin share screen ya. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa bullying itu datangnya dari orang lain. Tapi ya juga bisa dilihat bahwa orang-orang yang dibully ini adalah orang-orang yang tampaknya lemah. Lagi-lagi, bullying itu memang sangat tidak diperbolehkan. Nah, tapi karena itu adalah orang lain, ada baiknya juga kita belajar untuk mencegah hal tersebut terjadi kepada kita. Jadi kita save, lalu kita edukasi ke orang lain. Nah, jadi ya mengenal diri sendiri biar nggak dibully. Bagaimana caranya mengenal diri agar percaya diri? Jadi sebenarnya gini, Mbak. Jadi awalnya ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa orang-orang yang dibully itu, kalau kita lihat, baca di jurnal, baca di internet, baca di artikel, itu adalah orang-orang yang tampaknya tidak percaya diri, tidak punya teman, yang suka menyendiri. Itu orang-orang yang dipilih untuk dibully, biasanya. Nah, di sini saya bukan membenarkan bully ya, tapi itu berbicara soal data. Sehingga ketika kita mau menghindari bully, sangat penting untuk menjadi pribadi yang percaya diri. Nah, sangat penting untuk menjadi pribadi yang percaya diri. Jadi ini kita bahas dari diri kita dulu sendiri ya. Nah, kalau menurut kita jadi belajar dulu tentang percaya diri sebelumnya. Nah, ini saya perbesar ya. Jadi ya, oke, kita masuk dulu ya pembahasannya. Jadi ada seorang ahli psikologi Sigmund Freud. Dia bilang bahwa kepercayaan diri adalah satu tingkatan rasa sugesti tertentu yang berkembang dalam diri seseorang, sehingga merasa yakin dalam berbuat sesuatu. Ingat teman-teman, bahwa ya ini di note ya, tingkatan rasa sugesti tertentu. Nah, sehingga ya penilaian kita terhadap diri kita itu akan sangat mempengaruhi kepercayaan diri kita. Coba tanya sama orang-orang yang percaya diri. Meskipun misalnya ya dia lagi banyak jerawat, jerawat itu nggak akan menjadi halangan dia. Misalnya dia ada tugas presentasi, karena dia percaya sama diri dia. Dia sugesti bahwa dia itu bisa. Dia sugesti bahwa value yang dilihat oleh orang lain ke diri dia bukan jerawatnya, tapi adalah kecerdasan atau kesiapan materi yang dia sampaikan. Oke, jadi kepercayaan diri itu ya dari diri kita ya, kita sendiri juga udah percaya suatu value tertentu. Dan juga teman-teman ya, ini udah dibahas di Al-Quran juga, Ali Imran, di Fusilat, Ali Imran 139 dan Fusilat 30, bahwa di sini poinnya adalah jangan ya kita itu merasa kita itu lemah, dan jangan pula kita merasa rendah. Kita memang selalu diajarkan untuk rendah hati, tapi bukan rendah diri. Ya, beda ya. Rendah hati dan rendah diri, it's a different things. Jadi, um, di sini juga kita diajarkan untuk bisa melihat nilai diri kita sebagai nilai yang positif. Oke, kita di sini diajarkan untuk melihat diri kita sebagai orang yang punya nilai positif. Bagaimanapun keadaan kita, ya, kita punya yang namanya nilai positif. Sometimes ya, karena kita nggak bisa melihat nilai positif diri kita, itulah yang ngebuat kita jadi minder. Example ya. Nah, tadi ya kayak di Ali Imran, jangan kita merasa lemah gitu. Nanti eh, kita seringkali itu fokus sama yang namanya kelemahan kita. Jadi pada akhirnya kelemahan yang minusnya kita itulah yang tercap di dalam pikiran kita. Coba, tadi ya, sugesti tadi mempengaruhi diri kita tentang kepercayaan diri kita. Jadi kalau emang kita awalnya sudah mempercayai bahwa kita minus, maka kita akan minus di mata kita. Ketika kita di mata kita sendiri adalah minus,
di mata orang lain kita juga minus. Oke, so itulah pentingnya kita memahami ya bahwa tadi eh, Allah juga nyuruh kita untuk melihat diri kita itu ya dengan nilai yang positif. Jangan merasa kita lemah, sedih ya. Padahal kita ini adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya kalau kita itu orang yang beriman. Oke, jadi penilaian kita akan mempengaruhi diri kita. Ingat ya tadi teman-teman bahwa ya biasanya orang-orang yang ngebully itu memilih, boleh teman-teman cari di jurnal, di artikel, mereka itu biasanya yang kena orang-orang yang tidak percaya diri kelihatannya. Ingat ya, di sini Allah juga udah bilang, jangan bersikap lemah. Pandang nilai positif kita, karena nilainya kita ya, kalau kita udah merasa negatif, kita akan memancarkan negatif tadi. Ya, sedih banget rasanya. Makanya kita juga harus ini, kata-kata seperti, ih aduh sorry ya aku nggak cantik, aduh tulisan aku jelek banget, iya aku emangnya anaknya gitu, rada-rada nggak pandai, iya sih aku agak bego, ya aku ada bodohnya sih, aku agak-agak ini semua kata-kata ini, apalagi jika didengar orang lain, ketidakpercayaan diri kita, itulah image kita di depan orang. Coba, kalau teman-teman lihat ya, orang-orang yang powerful, mereka membangun brandingnya. Even mereka misalnya ada presentasi atau ada mau yang disampaikan, misalnya ya ada mereka punya pekerjaan. Dalam hati mereka, mereka itu jantungan, masya Allah, berdebar banget ya, atau gemetaran sampai tangannya. Tapi they never show it, nggak pernah tunjukkan. Ya, oke. Jadi kata-kata menunjukkan kelemahan kita itu nggak penting kita ucapkan ke orang lain. Cukup kita evaluasi diri kita ya, di sholat kita, di doa kita ya. Setelah sholat kita bilang sama Allah, ceritain, ditulis di diary. Ya, makanya di sosial media itu hati-hati teman-teman. Jangan ceritain yang sedih-sedihnya, itu aib. Allah juga bilang ya, tutupi aibmu bahwa itu tadi apa yang kita tampilkan. Misal ya, ada orang di sosmednya ngupload tentang betapa sedihnya dia eh, gimana-gimana gitu. Sedihnya dia nggak punya uang atau ini atau itu. Ya orang lain akan ngecap, oh nih anak nggak punya uang. Bayangkan kalau teman-teman udah terbiasa, iya aku jelek banget, aku jelek, aku jelek. Ya orang lain akan menganggap kamu jelek, beneran jelek. Kalau kamu udah mikir aku nggak bisa ya memang kamu bakal nggak bisa karena itu sugesti diri kamu. Kalau kamu aja nggak percaya sama diri kamu, siapa lagi? Gitu ya kan? Terus lagi di sini percaya diri itu nggak cukup afirmasi, nggak cukup teman-teman. Oke? Percaya diri itu nggak cukup afirmasi kayak setiap pagi di cermin ditengok di mukanya ya dibilang aku cantik, aku bisa, ya nggak cukup. Loh, kok kayak gitu Kak Wanda? Kok Mbak Wanda ngomongnya kayak gitu? Jahat banget. Ya, karena seperti ini teman-teman. Coba kita imagine ya, kita coba bayangkan. Ada orang, dia bilang seperti ini. Hai, aku ya, aku orangnya seperti ini, seperti ini. Percayalah, aku gini, gini, gini. Percaya aku bla bla bla, percaya bla bla bla. Tapi orang tersebut tidak pernah melakukan apapun yang dia omongin. Kira-kira kamu bakal percaya nggak? Misalnya, percaya deh, aku ini kayak gini orangnya. Percaya deh, aku ini kayak gini orangnya. Mau 1000 kali dia ngomongin hal itu. Apabila apapun yang dikatakannya tidak pernah dilakukan, maka orang lain akan tidak percaya. Itu pun sama halnya terjadi dengan diri kita, teman-teman. Contoh, janjinya kita ke diri sendiri untuk berani. Kita janji nih sama diri kita. Oke, diriku sendiri, aku berani nih, aku berani. Oke, aku berani, aku berani. Tapi ketika dihadapi sama suatu rintangan, nggak berani juga melangkah. Nah, pada akhirnya ya, kita nggak berani. Dan kita nggak percaya. Makanya ya, kalau ada yang bilang, oke, diet mulai besok. Nah, nggak jadi dietnya.
Makanya diri pun udah nggak percaya lagi karena kita udah nggak megang kontrol. Kita merasa nggak megang kontrol di diri kita. Sehingga ketika kita mau belajar percaya diri, afirmasi itu penting. Afirmasi itu penting. Tapi ketika kita afirmasi, nggak langsung membuat kita tiba-tiba high. Nggak. Itu perlahan-lahan. Sadari prosesnya bahwa itu adalah proses yang panjang. Sehingga untuk menjadi percaya diri, afirmasi is not enough. Tapi itu akan membantu kita. It's not enough ya. Nggak, nggak cukup, tapi itu membantu. Afirmasi itu membantu, ya. Kita ngomong ke diri kita itu bagus, kita ini. Tapi harus dilakukan ya. Jadi kalau misalnya kita berjanji untuk misalnya berani bilang tidak, maka lakukan. Jangan merasa, nanti kok aku bilang tidak, em, kalau misalnya aku mengatakan langsung perasaan aku bahwa teman aku telah menyakiti perasaan aku, nanti aku dikatain jahat. Padahal diri kita sendiri udah meronta-ronta ya. Nggak cukup dengan evaluasi bahwa, oh ya aku bagus, aku baik, aku kuat. Nggak cukup. Jadi belajar, evaluasi, dan lakukan. Jadi kalau misalnya mau percaya diri, dimulai dari hal-hal yang kita takutkan. Ya tadi ya, kalau misalnya di awal mungkin nggak bisa langsung em, nggak bisa langsung ya, tentunya kita nggak bisa langsung tiba-tiba berubah jadi Wonder Woman, nggak bisa, pelan-pelan. Dimulai dari tidak menjelekkan diri sendiri dulu, oke? Karena apapun yang telah kita terima dari Allah, fisik kita ini ya, itu sesuatu yang nggak bisa diubah. Ketika kita mikir-mikirin itu terus, pada akhirnya ya udah, kita akan ada di situ. Coba ya, meskipun udah ada operasi plastik, tetapi akan selalu ada perasaan tidak cukup. Ya, lagi-lagi ya, semua itu tergantung kebutuhan sebenarnya. Jadi ingat ya teman-teman, diri kita itu, apalagi fisik kita, itu sesuatu yang nggak bisa kita ubah. Terima saja dulu, pelan-pelan perasaannya, pelan-pelan, pelan-pelan, belajar, evaluasi, lakukan, ya. Jadi kalau mau percaya diri, tepati apapun yang dijanjikan sama diri sendiri. Kalau berjanji ya, berjanji misalnya untuk berani tampil jadi MC, mau segemetaran apapun tangan, lakukan. Berjanji untuk bisa bilang tidak, lakukan. Berjanji ya untuk grow up, untuk belajar emotional intelligence, lakukan. Jadi percaya diri awalnya ya, karena ya teman-teman dilakukan dulu. Oke? Jadi afirmasi penting karena percaya diri tadi ya. Ketika kita melakukan apa yang kita katakan, kita merasa punya kontrol sama diri kita sendiri. Dan itu akan membangun kepercayaan diri kita. Makanya kalau kita tanya sama orang yang percaya dirinya bagus ya, mereka pasti menganggap bahwa diri mereka mampu melakukan apa yang mereka katakan. Nah, itu dia ya. Kalau kita aja nggak bisa percaya sama orang lain, kalau orang lain nggak bisa memenuhi janjinya kepada diri sendiri, konon lagi ke kita, ya. Jadi, lakukan apa yang telah kita janjikan sama diri sendiri. And then, oke, um, di sini ya. Oke, ini saya gimana nih Mbak? Ini saya lanjutkah atau gimana nih Mbak Sri? Boleh Kak, boleh lanjut. Oke, boleh lanjut ya. Nah, jadi teman-teman, ya ini tadi ya kita udah tahu kalau percaya diri itu penting. Sekarang ya mungkin ada pertanyaan. Ya, kenapa, bagaimana cara mengelola emosi? Karena takutnya gini, bukan orang lain yang membuli kita, tapi ternyata kita yang membuli orang lain. Waduh, gawat nggak tuh? Ya, kita secara tidak langsung membuli orang lain tanpa sadar ya. Tadi mengolok-ngolok suatu kaum, padahal belum tentu kita lebih baik daripada mereka. So ya, itulah sangat pentingnya menjadi orang yang pandai mengelola emosinya. Jadi ya, tadi. Jadi dengan yang namanya mengelola emosi, kita bisa mengontrol diri kita ya, dan kita juga bisa mengontrol tindakan kita ke orang lain. Jangan sampai ya,
kita pula lagi yang membuli orang. Kita tanpa sadar udah menyakiti perasaan orang lain. Oke, jadi mungkin ya karena kekesalan kita terhadap orang lain, pada akhirnya tercetuslah gosip-gosip, cyberbullying, atau eh, membisik-bisikkan ya perkataan-perkataan yang tidak enak. Ya, karena bullying itu kan bisa dilakukan secara verbal dan non-verbal ya. Jadi misal orang ada kesalahan, tiba-tiba ya gara-gara kesalahan itu kita menghasut orang lain untuk benci juga sama orang tersebut. Nah, di sini saya ngutip dari buku, aduh saya lupa judulnya ya, judulnya emotional, ya kecerdasan emosional ya. Jadi di situ dibilang bahwa emosi itu gampang, yang sulit itu mengendalikannya. Memang secara gampangnya emosi itu ya gampang. Kalau kita marah, terus meledak-ledak marahnya itu gampang. Gampang banget. Itu suatu hal yang linear. Ketika kita marah, ya sangat gampang untuk emosi. Ketika kita jengkel, ya sangat gampang untuk marah. Emang itu jalurnya cepat. Ya emang dia ada jalur tersendiri untuk emosi itu. Ya memang gampang. Makanya orang-orang ya, coba kita lihat ya, tauladan-tauladan kita gimana dalam mengkontrol emosinya. Sangat luar biasa ya. Dan dulu saya ngira gini ya, oh kenapa kalau misalnya orang yang bisa mengendalikan emosinya itu hebat, ternyata karena memang sangat sulit mengendalikan emosi. Nah, jadi ya ketika kita mau belajar mengendalikan emosionalnya kita ya, kita belajar yang namanya emotional intelligence. Mungkin ada beberapa ya orang yang baru mengenal yang namanya IQ aja. Mm-mm. Ternyata ada IQ, EQ, dan kecerdasan religius. Waduh, saya lupa singkatannya itu. Oke, ini KR ini belum tetap ya, tapi kecerdasan religius itu ada. Jadi, di IQ dan EQ ini ya, orang-orang banyak yang tidak sadar atas keuntungan dari EQ. Nah, teman-teman, belajar EQ itu it's not easy. Sama ya, seperti tadi. Nah, belajar emotional intelligence itu bicara soal cara mengendalikan marah, belajar cara berbicara. Loh, kok emang gimana? Adakah rupanya cara belajar berbicara? Ada, teman-teman. Adab berbicara gimana, adab bersosial gimana, cara marah kita gimana, dan lain-lain. Jadi emotional intelligence ini ya berkaitan dengan bagaimana seberapa baiknya kita mengendalikan emosi kita. Ketika kita bisa mengendalikan emosi kita, teman-teman, hal-hal yang nggak penting, hal-hal yang kecil nggak akan jadi besar. Ingat ya, itu ada kata-kata seperti jangan membesar-besarkan masalah kecil dan mengecil-ngecilkan masalah besar. Nah, ketika seseorang memiliki kecerdasan emosional, mampu mengatur dirinya, sadar dengan perasaannya, nah, biasanya hal-hal bullying yang dilakukan oleh orang tersebut itu akan jadi minimal. Ketika marah ya langsung istighfar, ya pastinya itu sangat berpengaruh. Nah, jadi ya emotional intelligence, kecakapan kita dalam meregulasi emosi kita itu juga akan mempengaruhi kita terhadap ya respon kita ketika ada hal-hal yang memancing emosi. Jadi eh, nggak sampai kita udah pala ya, udah kalau bahasa Medannya pala ya. Kalau emosi yang udah meledak-ledak, kalau Medan itu bilangnya pala. Udah pala, hancurlah semua. Nah, apalagi orang Medan terkesan kasar ya. Ya, memang benar sih. Oke. Ternyata kalau Iya. gitu. Karena cara karena cara ngomongnya itu ya, makanya mungkin teman-teman yang dari luar Medan atau luar Sumatera Utara itu nganggapnya wow gitu. Tapi kalau kami Betul. sendiri Maksudnya lihatnya itu kayak biasa aja gitu. Ya, Mbak.
Oke, Lan- oke Mbak Sri tadi ada yang mau disampaikan ya Mbak? Oh, enggak. Enggak, Kak. Lanjut, Kak. Oke, oke baik ya. Jadi tadi teman-teman, selain kita mencakapkan diri kita untuk menjadi orang yang percaya, percaya diri agar tidak dibully, karena tadi ya datanya banyak orang yang dibully rata-rata adalah orang yang tidak percaya diri, tampak tidak percaya diri. Selain itu, kita pun juga mencegah kita menjadi pelaku orang yang membuli. Tadi ya, ngosipin orang, menjelekkan orang ya. Em, nah, jadi ya, tadi dengan percaya diri, kita bisa menghindari bullying. Dengan emotional intelligence, kita menghindari diri kita membuli orang lain. Oke, jadi kita juga harus mencegah dari segala sisi ya. Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Ingat tadi ya, kalau orang yang punya emotional intelligence, kecerdasan emosional, ketika dia marah, dia nggak perlu ngajak orang lain untuk membenci orang lain. Apalagi kalau misalnya dia itu punya kuasa dan dia ngejelekan orang lain, orang-orang di sekitar itu akan melakukan sesuatu juga sama orang tersebut. Atau emang dia ada satu orang yang nggak suka aja ngelihat seseorang dan dia melakukan bullying. Atau dia merasa hidup dia kurang happy, kurang enjoy ya, kurang happy, kurang enjoy sama diri sendiri itu karena rendahnya tadi kecerdasan emosional. Jadi, jadi seorang yang punya kecerdasan emosional akan menjauhkan kita dari perbuatan zolim kepada orang lain. Jadi kita itu emang uh, melatih kecerdasan emosional kita, meregulasi, merasa bersyukur, ya itu adalah part dari kecerdasan emosional. Puasnya diri kita sama diri kita sendiri, banyak loh ternyata orang yang nggak puas sama hidupnya ngebully orang lain. Ya, belum lagi ya, dia nggak puas, dia nggak punya kecerdasan emosional, habislah orang lain dibuatnya. Dia akan merasa senang menindas orang yang kelihatannya lemah, ya. Jadi dia yang kuat ini ya ngebully. Makanya emotional intelligence it's important sih ya. Jadi sesuatu yang penting. Loh, kenapa kita harus? Kalau kita udah emotional intelligence, kita punya kecerdasan emosional, secara tidak langsung ya, kita akan menjadi em, madrasah pertama ya. Ibu adalah guru pertama bagi anaknya. Nah, dengan kita, para wanita mempunyai kecerdasan emosional, kita akan menghasilkan generasi yang mempunyai kecakapan emosional tadi. Jadi kita mewarisinya, anak-anak kita pun tidak akan menjadi seorang pembuli. Meskipun dia adalah orang yang percaya diri, orang yang cerdas, tapi kalau dia punya kecerdasan emosional intelligence tadi ya, dia tidak akan membuli orang lain. Jadi dengan kita punya kecerdasan emosional, kita sudah menyelamatkan diri kita dan generasi kita nanti. So, apapun yang kita lakukan ya di dunia ini, itu saling berhubungan. So, kita harus hati-hati sama apa yang kita lakukan. Nah, dampak bullying dalam pertemanan. Tadi ya, em, kadang-kadang merasa seperti ini. Bercanda, bercanda, bercanda. Rupanya udah masuk bullying. Oke? Jadi, itu hal nggak enak banget. Kalau orang yang tidak memiliki kepercayaan diri, ya, atau merasa dia takut melawan, dia takut untuk bilang, ehm, stop, aku nggak suka kamu gituin aku, ya, itu akan terus-terusan dipres. Apalagi orang-orang yang takut kalau misalnya, udah lah, nanti aku nggak ada kawan. Nah, makanya menjadi percaya diri itu penting. Oke, sekarang kita akan bahas em, dampak. Ya tentunya ini banyak ya. Ini saya buru-buru banget tadi. Banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi. Makanya lisan selalu dijaga. Rasul juga bilang ya, ngomong yang penting-penting aja. Nggak usah, yang nggak penting-penting nggak usah diceritain. Kita memang sudah diajarkan di Islam untuk menjadi seseorang yang satu, jangan pamer aib ya. Banyak sekali tentunya ya. Tapi saya ucapkan yang saya ingat aja dulu ini. Satu, jangan suka nyebar aib ya, supaya orang juga nggak berpikiran aneh sama kita ya. Yang kedua,
adalah ngomong yang penting. Oke, kita nanti anggap eh ini kan, ih kau udah gemoy kali kok sekarang ya, udah kayak tong. Kalau Medan kayak gitu ya ngomongnya, udah gemoy kali kau gitu. Udah kayak tong gitu ya badanmu. Nah, kita padahal nganggapnya, wah aku udah akrab nih, udah akrab, ya udah nggak apa-apa lah bercanda gitu. Aduh, ternyata yang dibecandain sedih. Makanya tadi ya, ngomong yang perlu-perlu aja. Bukan berarti kita ini nggak bisa bercanda ya, Rasul juga suka bercanda kok. Semua orang suka bercanda. Bercanda adalah pemecah suasana, tetapi kita juga harus cerdas menyaring ya. Soalnya kita nggak suka juga kan dijelek-jelekkan diri kita ya. Dan kalau misalnya gini teman-teman, di lingkungan itu dia terus-terusan dibully, dibilang wah, haha, diejek-ejek, ya tentunya dia cemas. Udahlah, tadi dia merasa tidak percaya diri, sekarang dia cemas. Pada akhirnya dia nggak percaya sama orang lain, atau dia ingin dia sendiri aja, dia menghindar. Dia menghindar, nggak mau bersosial. Dan orang yang stres banget dan dia tidak bisa menemukan solusi bagi dirinya sendiri ya, ya dia dapat melukai dirinya sendiri. Dapat melukai diri sendiri. Alah, paling cuma kata-kata doang, bercanda lo bercanda. Enggak, teman-teman. Be careful ya atas apa-apa yang kita katakan. Saya pribadi adalah orang yang tidak sempurna. Ketika saya misalnya keceplosan ngomong, itu saya langsung minta maaf. Eh, insya Allah saya selalu minta maaf kalau saya sadar. Makanya terkadang saya juga belajar, ini adalah proses yang panjang ya, menjadi pribadi yang terkontrol. Pribadi yang terkontrol itu sulit, ya. Sulit banget menjadi pribadi yang terkontrol. Apa-apa ya dipikirkan. Bukan berarti hidup ini ya jadi nggak happy karena kita jadi orang yang terkontrol. Malah itu akan memudahkan kita ya. Kita jadi disenangi banyak orang, ucapan kita juga nggak dipermainkan atau nggak bakal ya jadi bumerang sama diri kita. Jadi hati-hati. Karena perkataan bisa jadi membunuh seseorang. Ya, itu ya kasusnya ya. Ada yang bunuh diri. Dan juga teman-teman, coba bullying. Ada satu orang yang nampaknya pendiam banget. Satu sekolah, coba. Satu sekolah dia tembak. Satu sekolah dia tembak, coba. Dan nggak bisa berpikir lagi dia kan jadinya saking ingin eh, membalaskannya. Jadi ada beberapa ini ya, ada yang melukai orang lain, ada yang melukai dirinya sendiri. Tentunya ya, coba bayangkan kalau itu adalah orang terdekat kita atau itu diri kita sendiri, sehingga menjaga lisan itu menjadi hal yang sangat penting. Orang yang percaya diri itu bukanlah orang yang menjatuhkan orang lain agar dirinya nampak naik. Nggak pernah kayak gitu konsepnya. Orang yang percaya diri itu, ya, dia selalu fokusnya ke dirinya, memperbaiki diri, gitu ya. Jadi jangan sampai kita menjadi pelaku. Dan kalau misalnya pelaku itu, ya biasanya mengalami, em, kalau saya baca artikel ya, cemas, nggak mau bersosial, menyendiri, melukai dirinya sendiri, ya. Bahkan bisa terjadi hal-hal fatal. Ya, ada trauma juga bisa jadi. Dan pertanyaannya adalah, jika terjadi cyberbullying, sikap dan respon seperti apa yang harus kita lakukan? Oke, teman-teman. Ini adalah part terberat. Karena saya bukan seorang psikolog, saya hanya membaca, ya, sehingga saya tidak terlalu tahu sudut pandang, tetapi sebagai konten kreator, tidak ditampilkan bahwa banyak juga orang yang menjelek-jelekan saya. Yang bilang lah, nih anak ya, ngomongnya gini banget, lu kerja dulu deh. Padahal dia nggak tahu saya dari kuliah udah habis-habisan ya, keluarga udah kerja sekuat tenaga supaya bisa bertahan hidup.
Ada juga yang bilang sok pintar lah, ini gini lah, inilah itulah. Ya, saya juga mengalami, tapi alhamdulillah saya punya pertahanan diri yang kuat sehingga saya tidak memperhatikan hal tersebut. Tapi saya sadar bahwa tidak semua orang seperti saya, bahkan saya juga kadang kalau ada orang yang terlalu berlebihan ya, itu ada juga yang cakap kotor atau apa gimana itu merusak mood saya. Alhamdulillahnya ya, saya tetap strong karena saya pikir kayak olah itu doang gitu. Nah, tapi tidak semua orang eh, adalah saya. Dan saya juga bukan seorang psikolog ya teman-teman, sehingga saya melihat ini semua dari artikel yang saya baca ya untuk yang ini jika terjadi cyberbullying. Oke, cyberbullying itu ya, yang pertama apabila misalnya membagikan informasi pribadi yang memalukan atau aib seseorang di internet, membuat dan mengunggah konten yang mempermalukan orang lain. Ya tadi ya, misalnya ada nggak suka sama satu orang, dia mengolok-olok gitu kan, kayak lihat nih ada orang nih cupu banget gitu-gitu ya, diolok-olok di internet, menyebarkan rumor atau gosip untuk merusak reputasi seseorang. Makanya teman-teman, kalau ada di sosial media kita kabar-kabar artis, kita juga perlu untuk menahan diri, tidak berikan kata-kata yang kasar-kasar banget. Kalau nggak setuju, coba ditulis saja di kertas. Jangan sampai ya, jangan sampai terkirim gitu. Kalaupun memang harus kesel banget sama itu. Jadi kita harus punya kontrol. Ditulis saja. Waduh ini gimana-gimana. Jangan sampai di-send. Jangan ya, itu bisa merugikan diri kita sendiri juga. Ada jejak digital ya. Wah, semoga saya juga selalu mengevaluasi diri saya. Menyebarkan teks, gambar, audio, maupun video eksplisit tanpa persetujuan. Wah, ini banyak banget ya yang seperti ini. Makanya korbannya ya sampai em, wah, sampai hal-hal yang sangat trauma banget pastinya. Terus mengucilkan seseorang dalam lingkup pertemanan online. Ya, ini juga ya. Nah, oke. Nah, jadi terus teman-teman menggunakan istilah kasar, negatif, atau merendahkan untuk memanggil orang lain. Ya, jadi tadi ya teman-teman ya, berkata-kata kasar ya, seperti saya juga dapat kata-kata kasar terkadang. Alhamdulillah saya punya pertahanan kuat. Tapi kalau ada kata-kata kasar untuk memanggil orang lain, kata-kata negatif di sosial media ya, tentunya itu sudah masuk ke cyberbullying. Menguntit seseorang di dunia maya juga cyber stalking. Wah, oke, siapa nih yang sering cyber stalking nih? Oke, jika bullying terjadi di media sosial, kamu bisa memblokir akun pelaku dan melaporkan perilaku mereka di media sosial itu sendiri. Jadi mungkin kalau misalnya kayak TikTok, Instagram, itu pasti ada report ya, itu bisa kita lakukan. Dan juga ya, kita bisa untuk nggak berinteraksi sama kelompok tersebut. Blokir, blokir. Dan kalau kamu punya bukti, ya, seperti saya bilang ya, kita harus punya kekuatan diri, meskipun itu sangat sakit dilihat, boleh disimpan bukti-buktinya di SS, ya. Kalau memang sudah sangat merusak banget, bisa dilaporkan ke pihak berwajib. Oke? Nah, kalau misalnya sudah sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, ya, kan tipe orang berbeda-beda ya, teman-teman. Kalau udah sampai, oke, oke baik, teman-teman. Nah, kalau sudah sampai ya ke bagian merusak kegiatan sehari-hari, dipersilahkan banget untuk berkonsultasi ke psikolog atau psikiater yang kamu percaya. Nah, maybe ya, itu aja Mbak Sri, pemaparan dari saya Mbak Sri. Boleh dikembalikan kepada Mbak Sri ya. Oke, terima kasih Kak materinya. Jadi kan kita menghindari bully itu kita harus percaya diri ya Kak. Tadi aku sedikit itu apa menulis materi dari Kak Wanda. Orang yang dibully itu orang yang tidak mempunyai kepercayaan diri.
Kadang kan Allah meminta kita merendahkan hati, tapi bukan merendahkan diri. Terkadang orang yang lemah, kadang malah yang pemberani makin menjadi-jadi ya Kak. Maksudnya, oh ini lemah nih, nggak ada itu, makin melawan, makin melawan. Jadinya kita tertindas terus. Terus merendahkan diri di sosmed itu sama saja membuka aib sendiri. Jadi bahaya juga ya Kak. Maksudnya kita itu berbagi pengalaman, mungkin kayak sedih, tapi curhatnya sedikit-sedikit ke sosmed nih. Jadi kan apa menimbulkan kayak jadi orang tahu tuh, oh ini orangnya suka mengeluh ya gitu kan ya, jadinya aib gitu. Terus tepati apapun yang mau dilakukan, percaya diri awalnya dilakukan karena kita mampu mengontrol emosi juga. Makanya kadang ada orang yang gini, sabar itu memang susah ya Kak. Benar-benar. Kadang kan emosi kita emang gampang gitu. Kita gampang emosi tapi sulit mengendalikannya. Makanya orang yang bersabar itu pahalanya sangat besar gitu. Oke Kak, kita ke bagian yang keempat, sesi tanya jawab nih Kak. Oke, boleh Kak. Nyo yang mau bertanya, teman-teman. Belum ada. Ada yang bisa ditanyakan? Buat teman-teman yang belum paham nih, kadang kan kita kalau habis dibully gitu kan kita trauma gitu ya Kak, sampai entah beberapa tahun mungkin kita juga udah memaafkan nih. Oh, mungkin kita lupakan itu yang udah berlalu, tapi kan sakit, ya sakit hatinya kan masih melekat gitu ya. Kadang kan susah dihilangin. Oke, Kak Marwah. Assalamualaikum Kak, sebelumnya terima kasih materinya, Masya Allah. Izin bertanya Kak, dulu pernah dibully. Awal saya diam aja, tapi ada satu waktu saya mencoba speak up, tapi endingnya saya tetap disalahkan dan dianggap aneh. Rasanya sedih, sejak itu saya memilih tetap diam dan menghindar. Bagaimana caranya ya Kak, jika ingin speak up tapi tidak dilihat aneh? Terima kasih. Boleh dong Kak, Oke, minta baik, penjelasannya. baik Mbak. Oke, wah, oke. Saya mau nanya dulu nih sama Mbak Marwah. Kira-kira Mbak Marwah sekarang masih satu circle kah sama yang pembuli itu? Boleh Mbak dibalas ya. Boleh open mic, Kak Marwah? Oke, sudah Oh, tidak. tidak. Oke, alhamdulillahnya sudah tidak. Oke, Mbak. Ini adalah suatu fakta yang kita harus tahu bahwa pembuli itu memang kecerdasan emosionalnya rendah. Itu adalah hal yang harus kita ketahui. Eh, Kenapa bisa saya bilang seperti itu? Semoga saya juga tidak salah ya. Orang-orang yang tidak puas dengan hidupnya, tidak melihat keindahan di keluarganya, gitu. Cenderung memang lebih em, suka menindas orang lain. Makanya tadi ya dia pilih-pilih ya orang yang dirasa em, dirasa ini, dirasa tadi tidak percaya diri. Dan juga seperti ini Mbak, bukan Mbak yang aneh. Dia yang aneh sebenarnya Mbak. Kalau dia memang normal-normal saja, kalau misalnya dikatakan saya nggak suka ya, cobalah ini ya, Mbak Sri. Misal, kalau saya bilang, Mbak Sri jangan gitu dong, saya nggak suka. Pasti Mbak Sri langsung bilang, oh ya maaf Mbak Wanda, saya nanti nggak gitu lagi. Nah, itu orang yang normal. Nah, makanya saya bilang tadi, Nah, selain percaya diri, emotional intelligence itu penting. Ketika orang menyampaikan, seharusnya kalau itu salah, kita minta maaf. Itu adalah orang yang normal. Tapi, kalau kita udah menyuarakan ketidaksukaan kita dan dia bilang, wih aneh banget lu. Nah, itu dia yang aneh sebenarnya. Tapi dia nge-push orang lain untuk merasa dirinya aneh. Jadi apa yang Mbak lakukan itu sudah benar. Ya kebetulan aja Mbak jumpa orang aneh, jadi akhirnya dia bilang Mbak yang aneh. Enggak. Ketika kita nggak suka, kita punya hak untuk bilang nggak suka. Sorry, aku nggak suka itu. Oke, bercandamu nggak?
nggak lucu, it's not funny. Atau maaf itu nggak usah dikatain maaf juga nggak apa-apa. Kamu bercanda kayak gitu bikin saya nggak suka gitu. Semestinya ya kita pun juga ya teman-teman, kalau ada orang mengatakan sesuatu jangan dipandang remeh. Bercanda doang loh. Nah, itu bentuk ketidakcerdasan seseorang, ketidakcerdasan emosional ya. Itu makanya saya bilang tadi, kecerdasan emosional mencegah kita membuli orang lain. Semestinya ketika ada hal yang tidak disuka, memang sudah harus di speak up. Ketika ada orang di speak up dan tidak mau menerima terus-terusan aja, maka cut off. Itu cut off itu emang penting. Hindari. Alhamdulillah mbaknya sekarang udah safe ya dari zona circle itu. Jadi memang itu tadi, kita nggak bisa mengharapkan orang lain ya, karena kadang-kadang orang lain itu hmm, sangat-sangat di luar dari kontrolnya kita ya. Jadi dia udah ngebully, dia bilang Mbak aneh, ya memang karena dia yang aneh Mbak. Ya, jadi nggak ada ya cara speak up yang membuat kita nggak kelihatan aneh. Memang kalau dia salah, katakan salah. Apalagi udah melukain kita. Jangan sampai gara-gara nanti dianggap aneh, kita nggak ini. Tentunya ya, kita menyampaikannya juga secara santun. Tapi nggak ada yang salah dengan speak up kalau kita merasa itu sangat mengganggu kita. Jadi nggak ada speak up yang salah ya. Saya yakin Mbak Marwah pasti menyampaikan dengan baik. Ya, nggak sampai yang gimana-gimana banget. Jadi bukan Mbaknya yang aneh ya Mbak ya. Jadi speak up itu nggak ada yang aneh. Oke, itu dia Mbak. Oke, benar-benar. Terus selanjutnya, Kak. Bagaimana sih cara kita agar bisa menerima kekurangan yang ada pada diri sendiri? Oke, baik Mbak. Jadi Mbak-mbak sekalian di sini ya, mungkin kalau saya nggak bilang, kalau saya punya gummy smile, mbak-mbak yang ada di sini nggak bakal pernah realize saya punya gummy smile. Dulu saya insecure banget. Apalagi ya, dulu saya melihat, wah ini bibir saya gede banget, jelek. Karena saya suka lihat teman-teman saya yang bibirnya tipis-tipis. Jadi saya dulu ngomong itu gini, saya giginya, bibirnya saya kecil aja kayak gini. Jadi saya merasa kayak gini cantik. Gitu. Padahal ya, itu maksa banget nggak sih? Nah, itu tadi. Sekarang saya mau dibilangnya apapun ya, gigi kamu gini atau bibir kamu gini, I don't care about that. Saya percaya bahwa value saya bukan di situ. Value saya di public speaking. Kecuali tadi ada orang, kamu ini ada salah di bagian part ini. Nah, itu saya evaluasi. Tapi kalau dia bicarain fisik saya nggak bisa ubah. Misal, eh, em, gini, Mbak. Kalau kita fokus sama suatu hal, memang ini terdengar klise banget ya, pasti Mbak sudah sering dengar hal ini. Tapi ini memang benar adanya. Ketika kita fokus sama hal yang nggak bisa diubah, kita akan terpenjara, kita akan terbebani. Kayak saya tadi, di SMP saya ngira, bibir saya gede banget. Padahal 1.000 orang bilang, enggak loh, biasa aja, biasa aja, biasa aja. Tapi saya nggak percaya. Karena saya ingin merubah sesuatu yang em, tidak tidak saya miliki gitu kan ya. Jadi kalau kita fokus sama hal yang nggak bisa kita rubah, itu yang akan terjadi. Selalu merasa kurang. Memang ini terdengar klise, tapi itu nyatanya. Jadi ketika kita ya, em, sekarang yang kita ubah adalah respon kita terhadap ya hal-hal, misalnya orang lain bilang fisik kita kurang. Nah, itu yang harusnya kita iniin. Responnya kita. Tapi fisik kita, misal fisik kita nggak bisa diubah. Gimana mau ngubahnya coba? Paling pun kalau kita sekarang ya bisa pakai makeup, cuma ya udah, kan misalnya makeup ya nggak bisa mengubah rahang saya yang gimana, bibir saya jadi tipis banget seperti idaman saya SMP dulu, nggak bisa. Memang itu klise, tapi kalau diterapkan ke hidup kita, kita jauh lebih tenang. Namanya dikotomi kendali. Fokus sama hal yang bisa kita kendalikan. Pemikiran kita itu yang bisa kita kendalikan. Bentuk badan kita ya,
Kalau misalnya masih bisa olahraga, olahraga ya. Sesuatu ya, misalnya kita mengalami ya, kayak sekarang nih, saya agak buncit misal. Ya, itu adalah tanggung jawab saya untuk olahraga, misalnya supaya lebih sehat gitu ya. Jadi, fokus ke hal yang bisa kita kendalikan. Yang nggak bisa dikendalikan, serahkan kepada Allah. Itu udah terbaik, insya Allah. Iya benar-benar. Jadinya kita juga apa harus bersyukur gitu ya Kak. Supaya kita mampu menerima juga kita juga harus bersyukur ya. Oh ini mungkin keadaan saya sudah begini, udah ditakdirkan begini gitu ya Kak. Oke, Benar. next selanjutnya. Hmm, dari Kak Katrin. Boleh nggak Kak bagi tips ampuh dari Kakak bagaimana cara Kakak menghadapi pelaku bully? Oke, terima kasih Kak Catherine. Jadi jangan bayangkan saya itu orang yang benar-benar strong ya, benar-benar strong kayak apa yang datang eh, mental, mental, mental enggak. Saya juga nangis, juga pernah kepikiran, em, juga mikir apa aku berhenti aja ya buat konten. Kayak eh, kita dijelek-jelekan atau menerima perkataan kasar dari orang yang mungkin kita nggak kenal gitu, the pain is another level ya, levelnya tuh lebih sakit dan ternyata hal-hal yang kayak gitu awalnya memang terasa sakit. Kalau saya pribadi berbicara pengalaman saya, awalnya pasti sakit, dihadapi pelan-pelan pelan-pelan pelan ya. Itu tadi ya, emotional intelligence tadi teman-teman. Itu ya dikotomi kendali emosional. Dikotomi kendali termasuk dari kecerdasan emosional. Kita kendalikan perkataan orang lain itu nggak bisa kita kendalikan. Ya, sama ya, mungkin teman-teman pernah lihat atau baca cerita yang ada suami, istri, dan ke keledai. Yang istrinya naik dikatain orang, yang suaminya naik dikatain orang, mereka nggak naik dikatain orang, terus keledainya diangkat dikatain orang, ya nggak bakal pernah selesai. Itu emang ya, seperti tadi saya bilang, afirmasi itu nggak cukup, tapi afirmasi itu membantu. Jadi ya, tadi teman-teman, pelan-pelan, 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 pelan. Bukan saya strong banget ya, kayak Wonder Woman, nggak. Saya nangis-nangis juga kalau di belakang. Tapi ya, uh, saya punya caranya ya, ada. Makanya tadi ya, emotional intelligence itu panjang tahapannya, teman-teman. Realize, realize emosinya. Nah, itu mungkin teman-teman bisa lihat di konten-konten psikolog ya. Kebetulan saya punya teman-teman psikolog, tapi saya sendirinya bukan psikolog. Jadi saya banyak belajar dari mereka. Oke, Mbak. Saya kembalikan lagi. Nah, selanjutnya boleh dong Kak Uswatun Hasanah mau bertanya Kak. Silakan. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Sri Lestari dan Kak Wanda selaku narasumber di sini nih, Masya Allah. Materinya berhubung tadi materinya dapatnya cuma terakhir-terakhir aja nih Kak, mohon maaf gitu. Jadi banyak sih pertanyaan terkait dengan pembulian kayak gitu. Padahal ya salah satunya sih bingung ya Kak ya, entah ini masuk dalam kategori pembulian atau bagaimana gitu. Jadi gimana ya? Kita tahu ya orang kalau misalnya udah terkenal gitu, seseorang udah terkenal terus udah hype di mana-mana gitu, tapi dia tidak pernah kayak tidak pernah satupun dia itu melakukan hal yang di luar yang bisa dibilang di luar dari batas normal gitu kan. Maksudnya kayak yang orang pada umumnya begitu. Dia bertindak baik, iya dia dia juga apa namanya? Dia juga sopan, iya dia menghargai 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 siapapun yang ada di sekitarnya juga iya. Tapi eh, beberapa kali ada aja hal-hal yang bisa dibilang nyeleneh gitu. Bisa dengan apa namanya? Bisa kayak tiba-tiba dia diadu domba terlalu kasar orangnya,
padahal dia udah bercanda sesuai dengan maksudnya, kayak ya udah dia bercanda dengan teman-teman sepantarannya seperti itu, dengan teman akrabnya seperti itu, tapi suka banget dibilang kayak, ih kamu kok kasar banget sih, kok kamu gini banget. Terus juga pernah juga dia dikatai, mohon maaf nih, mohon maaf berhubungnya cuma perempuan gitu ya, kayak pernah melakukan, mohon maaf, kayak disangkut-sangkutin, kayak pernah melakukan hubungan yang tidak baik begitu sama orang lain begitu, sampai dia sendiri aja sampai ngerasa down gitu loh Kak. Itu apakah masuk pembulian apa bagaimana gitu Kak? Terima kasih Kak. Oke, Kak. Ini saya jawab langsung ya, Kak Sri. Iya, Kak. Oke, baik, Mbak. Ya, jadi ya, kayak misalnya berkomunikasi sama teman-teman seusia emang kayak gitu. Nah, coba nih contoh nih, Mbak. Saya orang Medan. Tahu ya, tersebar rumor Medan itu gimana? Ya memang seperti itu. Misalnya, bercanda sama kawan, ini mohon maaf banget ya, pala bapak kau, gitu-gitu. Kadang di sini it's something em, yang mungkin memang kasar, tapi begitu mereka berbicara sama temannya. Atau memang terkadang ya, ketika kita sudah akrab, lagi-lagi memang kita diajarkan untuk menjaga lisan. Tapi kan ada juga orang di luar sana yang memang begitu cara bicaranya sama temannya. Tapi kan dia bicara kayak gitu sama temannya doang. Dan saya berani menggunakan kata-kata Medan, kau, eh, pala kali aku nengok kau, gitu-gitu, bercanda-bercanda seperti itu khusus buat teman saya yang memang dekat dan itu orang Medan. Tentunya ya, teman-teman saya yang dari Jawa nggak pernah lihat suara saya yang jebret gitu ya, yang kasar gitu, nggak pernah. Karena saya tahu memfilter diri bahwa ada boundariesnya, ada batasannya yang saya buat. Itu tadi ya, kita pun juga sebenarnya kalau bicara sama orang tua kita, bicara sama dosen, bicara sama teman sebaya, dan bicara sama teman seakrabannya kita, intonasi kita, mimik kita, gestur, suara, itu beda. Pasti beda. Coba perhatikan dan bayangkan. Ya, pasti beda. Pasti beda. Dan tentunya media itu jahat. Dan saya sendiri melihat bahwa kita juga nggak bisa sepolos itu untuk yang namanya melihat media. Makanya kita harus literasi. Ya karena ya media itu sengaja memberi, bahkan gini ya Mbak, kadang ada judulnya nih, ada artikel, di judulnya itu wow banget, padahal di artikelnya aslinya nggak kayak gitu. Nah itu tadi, mereka memanfaatkan itu untuk mencari cuan. So kita juga jangan polos-polos banget untuk mempercayai semua hal yang ada. Dan tadi, orang yang punya kekuasaan dan dia itu menggunakan kekuasaannya untuk ya mengucilkan orang lain, itu termasuk bullying. Itu ya. Makanya saya tadi sempat juga katakan sama teman-teman di sini, kalaupun kita kesal sama suatu postingan, jangan sampai kita tekan itu enter. Tulis aja di buku. Waduh, gondok banget ini nilai artis ini ya. Dah, kesalnya cukup di situ aja. Jangan sampai kita jadi pelaku cyberbullying. Ingat ya, mana tahu kan suatu hari nih ada jodoh kita nih, lihat sosmed kita, terus lihat komentar kita, wow ternyata Ukti ini ya begini banget ngomentarinya ya, sesuatu yang belum tentu perlu dan belum tentu terjadi. Jadi menggiring opini itu adalah kerjaan media, dan kita juga nggak boleh terlalu polos. Ternyata ada juga loh media yang sengaja dibayar untuk menjelekkan orang itu sendiri supaya namanya naik. Jadi kerjaan media itu ya namanya ekonomi kreatif. Ya, jadi kita lah yang harus pandai-pandai. Gitu, Mbak. Tadi udah masuk bullying itu, Mbak. Hmm. Gimana Kak Uswatun? Oke. Boleh lanjut lagi ya Kak? Oke, baik. Boleh dong buat Niken, bisa dong apa mic-nya di itu aktifin, atau yang mau bertanya bisa raise hand.
Kalau dibacakan terlalu panjang ya, Kak. Boleh dong teman-teman yang mau bertanya bisa itu open mic. Kalau nggak ada aku bacain ya, Kak. Oke, Ini baik, Mbak. dari Kak Niken nih. Izin bertanya, Kak. Jadi di kelas ada salah satu teman yang pendiam. Saya dan teman-teman yang lain sudah mengajak berinteraksi dengan dia. Hanya saja dia lebih suka dan jika ditanya terkadang tidak menjawab. Oh, mungkin suka sendiri ya. Sorry, maaf. Teman-teman saya yang lain kalau bertanya ke teman yang pendiam, sepertinya menyindir atau menyakiti perasaan dia, sehingga tidak mau menjawab dan hanya mau menjawab jika gurunya sudah marah. Saya sudah mengingatkan teman saya agar mengajak bicara dengan cara yang tidak menyindir, tapi mereka tetap ngeyel, Kak. Teman saya yang pendiam tadi kalau ditanya saya juga pasti menjawab dan senyum, hanya saja di tempat yang tidak ada teman-teman yang lain. Namun jika ada teman-teman yang lain, dia lebih suka diam dan menjawab pelan. Kira-kira apa yang harus saya lakukan, Kak? Oh, mungkin ini lebih ke kayak introvert ya, Kak. Jadi ngomongnya itu seperlunya gitu. Aja Nggak benar. berani teman-teman lain. Itu harus gimana, Kak? Oke, baik, Mbak. Nah, saya highlight lagi ya, teman-teman. Yang psikolog itu adalah teman-teman saya. Dan saya bukan seorang psikolog. Saya penyuka human behavior, karena kebetulan saya sangat suka belajar bisnis. Jadi saya sempat jadi kepala riset, dan saya meriset behavior anak-anak sekolah. Dan anak-anak sekolah ya, dari perkotaan, pedesaan, dan yang tinggal di daerah pesisir, itu saya lihat ada behavior yang berbeda. Sejak saat itulah saya suka behavior, human behavior. Dan di sini ya seperti saya bilang, saya bukan seorang psikolog, saya tidak punya kapabilitas untuk menjawab hal ini karena saya juga yakin bahwa setiap orang itu punya ini ya kepribadiannya masing-masing. Bisa jadi karena dia sudah merasa dia terkucilkan, ya dia jadi nggak mau bicara, ya dia merasa kayak kenapa sih orang-orang selalu meminta aku untuk bicara ya, lagi-lagi itu adalah asumsi saya. Dan Banikan kalau misalnya Banikan masih berteman sama eh, teman tersebut ya, boleh diajak-ajak, mungkin nggak usah ngajaknya itu secara verbal banget ya. Karena saya juga ada menghadapi beberapa anak ya, kebetulan seperti saya dulu sempat bekerja di em, startup pendidikan. Itu saya lihat juga untuk menangani orang yang pendiam itu ya sometimes itu beda-beda. Dan saya bersyukur ya Mbak Niken masih mau peduli sama teman Mbak. Dan kalau bisa pelan-pelan diperhatikan dan dipantau ya, mungkin nggak mudah bagi dia untuk tiba-tiba berubah jadi Wonder Woman ya, nggak mudah banget. Jadi ya teman-teman yang lain ya yang masih ngeyel, wah ini part yang tersulit sebenarnya. Orang-orang yang kuat menekan orang-orang yang lemah itu tadi. Wah itu hmm, kadang nggak bisa diomongin. Dan kadang ya saya pernah punya teman di SMP dia ngebully dulu. Saya tanya, dulu kan kau suka ngebully, kayak mana perasaan kau sekarang? Eh, atas apa perbuatanmu di masa lalu? Saya langsung tanya kayak gitu. Dia bilang, aku cuma ikut-ikutan. Karena ada orang ya, dia merasa itu something funny gitu. Jadi orang-orang kayak gini lah saya juga masih mempertanyakan. Sebenarnya ya itu tadi, karena masih anak-anak, tadi ya berdasarkan prevalensi itu yang kena itu biasanya di bawah 15 sampai 16 biasanya ya di prevalensi, atau jumlah kasus paling banyak itu di usia 15 sampai 16 karena memang ya tadi ya kecerdasan emosionalnya emang masih rendah. Dan wah, emang sulit untuk mengontrol orang lain. Yang paling bisa kita kontrol itu adalah diri kita. Saya berterima kasih untuk Mbak Niken. Mungkin bisa diingati ya berulang kali teman-temannya Mbak. Karena kadang ada orang yang nggak sadar sama batasan
Dan batasan itu memang harus disampaikan berulang kali. Sometimes nggak cukup sekali doang. Nah, mungkin saya nggak bisa menanggapi lebih, tapi saya mengucapkan terima kasih sama Mbak Niken, ya ditemani temannya yang disindir mulu, dan ingatkan terus-menerus ya em, temannya yang lain supaya nggak membuli. Karena saya rasa Mbak Niken pasti punya power ya, karena bisa berani. Terima kasih Mbak Niken. Oke, Mbak Sri. Oke, selanjutnya ada lagi nih Kak. Kan kata Kak Wanda itu kan kita harus cut off ya. Kalau kita terus-terus dibully gitu. Terus ada pertanyaan dari Kak Fitri nih Kak. Itu termasuk memutus tali silaturahmi atau enggak ya Kak? Oke, baik Mbak. Jadi saya pernah nih mendengarkan ceramahnya Ustazah Okistiana Dewi. Beliau bilang, apabila ada seseorang yang sangat menyakiti hatimu dan pada akhirnya kamu tidak mau ya membatasi jumpa dengan orang tersebut, itu boleh. Nah, jadi di sini dari rujukan tersebut ya, gini, ibaratnya kalau memang itu sudah toksik dan berkali-kali dibilang ya, mau kita bilang 1000 kali, ibaratnya gini, ada misalnya nih, mara bahaya. Mara bahaya ini kita bilang terus ya, sama misalnya ada buaya ya, buaya beneran buaya ya, bukan istilah. Buaya, kita bilang sama buayanya, buaya, no no, jangan makan saya. Kira-kira buayanya akan memakan atau tidak? Tetap memakan Kak, karena nggak Tetap tahu. memakan. Kalau ada orang yang toksik, emang kita udah bilangi dia juga nganggap kita aneh, gimana coba? Buaya kita bilang, no, no, jangan makan saya. Ya tetap dimakan, nggak peduli dia. Mau sebagus apapun kita menyampaikan, ya dia nggak peduli. Ada orang yang memang seperti itu. Jadi, em, kan bukan, kan kita juga ingatkan, kamu jangan gitu. Kan kita nggak langsung cut off ya, langsung tiba-tiba silent treatment. Tiba-tiba ini baru sekali silent treatment. Boleh dikatakan dulu. Dan memang terkadang ya untuk menyampaikan hal-hal kayak gitu bisa berulang kali. Dan ibaratnya gini, kalau memang orang itu butuh bantuan, kan kita juga nggak penting-penting banget ya di hidupnya dia ya. Pentingnya ketika dia mau membuli aja nih misalnya. Ya untuk apa gitu? Untuk apa juga kita bilang sama buaya stop, jangan jangan memakan saya. Emang kayak Dora ya, 3 kali disebutkan langsung berhenti ya. Enggak ya. Jadi kayak gitu. Jadi em, gimana ya? Ibaratnya lebih banyak mudorotnya gitu. Mau ya mbaknya berteman terus, berteman sama dia tapi nangis tiap malam gitu kan, nggak mau ya kita ya. Kalau dia butuh bantuan mungkin kita bisa bantu, tapi nggak usah terus-terusan berelasi gitu, nggak usah, dibatasi aja gitu. Ngapain ya? Sama juga kalau ada perampok, ketika ada perampok apakah kita bilang stop perampok, jangan mencuri gitu ya? Nggak mungkin ya. Pasti kita akan melakukan tindakan ya. Misalnya ada orang yang melakukan kekejian, dia misalnya dipenggal atau dilakukan hukuman yang berat, apakah kita berdosa? Nah, maksudnya banyak hal-hal ya yang mungkin saya kompleksitas untuk menjelaskannya tidak punya kapabilitas, tapi istilahnya itu ya. Jadi dibatasi. Karena tadi buaya tidak akan pernah mendengarkan orang ya untuk hanya dengan kata stop jangan bully saya. Tidak. Kalau memang sudah di luar batas, it's okay. Oke. Oh, berarti boleh membatasi diri ya Kak, bukan Hmm. memutus silaturahmi gitu ya. Mungkin demi kesehatan kita, jadinya kita batasi juga. Oke, pertanyaan yang terakhir dari Kak Putri Wilta. Boleh dong Kak open mic? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Kak atas kesempatannya. Tadi juga sempat tulis pesan cuma tertimbun. Saya ulangi saja langsung on mic saja ya Kak. Izin bertanya. Jadi kan kebetulan saya adalah seorang mahasiswa. Nah, di dunia perkuliahan itu kan sangat dibutuhkan public speaking. Nah, saya juga lumayan sih kalau dalam public speakingnya, cuma kadang nih Kak, saking seringnya kita berbicara, kita itu kelewatan batas dalam berbicara. Nah, saya mohon kepada Kakak kalau ada tipsnya supaya kita itu lebih menjaga lisan kita lagi agar hal-hal yang sekiranya tidak penting itu supaya bisa terkontrol itu bagaimana Kak? Terima kasih. Oke.
Baik, Kak Putri, saya izin jawab. Ya, Oke, Mbak. Oke, public speakingnya udah bagus ya. Mantap. Nah, terima kasih sekarang Kak. Mbak, terkadang ya, saya dulu di awal-awal saya mungkin berhasil menjadi orang ya, mungkin public speakingnya agak bagus. Saya juga ya, ngomong terus. Aku ini loh, aku ini loh. Saya ceritain semuanya. Iya, Memang betul sekali. uh, itu adalah proses ya. Nggak apa-apa, itu adalah proses. Nah, di sini kan Mbak udah sadar bahwa ya ada harus yang dikontrol. Nah, itu adalah suatu hal yang langkah bagus. Nah, kontrolnya gimana caranya? Ya, mungkin dengan journaling. Journalingnya gimana? Jadi setiap malam dituliskan ya, perasaannya gimana, kira-kira apa yang mau dilatih. Coba latih Ya, untuk mendengarkan. Ketika ada orang yang berbicara, oh ya dengarkan dulu, dengarkan, dengarkan. Dalam hati dibilang, dengarkan, dengarkan, dengarkan gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Saya juga dulu kayak gitu ya, pertama-tama ya. Saya kan introvert sebenarnya. Tapi ya, saya belajar dari SMA gimana caranya supaya jago nih public speakingnya. Pas udah jago, keterusan ngomong terus, pamer lagi ya. Aku udah ini ya. Jadi orang nggak nyaman. Nah itu saya belajar. Nggak apa-apa. Itu adalah proses kehidupan kita ya. Dipelajari ya dengan cara satu tadi journaling. Jadi dituliskan perasaannya. Oh aku ingin ini. Tapi jangan malah, wah kamu Putri ya, kamu ini nggak bisa jaga mulut ini ya. Kamu ini gini gini gini. Jangan fokus ke cara mengatur, fokus ke cara gimana caranya good listener. Jadi kasih temannya ya waktu untuk berbicara. Jangan ketika teman lagi bicara dipotong. Jangan. Kita memang agak sulit, itu sulit ya. Jadi ditahan-tahan, ditahan-tahan ya. Dengerin baik-baik. Dan kalau kita excited sama ceritanya orang ya, pasti kita akan dengarkan. Cobalah untuk excited sama ceritanya orang dan pelajari untuk menjadi good listener. Ya, ditahan, ditahan, ditahan. Kalau misalnya tiba-tiba teringat ya, lagi ngomong tiba-tiba teringat, nggak apa-apa diam. Gitu, nggak apa-apa. Dilatih aja. Nggak bisa nanti Putri tiba-tiba jadi orang yang sangat wise banget, nggak bisa. Nggak apa-apa, di perlahan-lahan aja. Jangan sampai kita menjahati diri sendiri. Tapi kamu udah bagus banget ya, udah mau melatih. Jadi tadi journaling dan latih untuk good listener-nya gitu. iya. Terima kasih banyak Kak. Sama. Oke nih, buat teman-teman yang mau bertanya bisa hubungin kemana ya Kak? Instagramnya Kak Wanda bisa Boleh, langsung boleh, DM kan? boleh. Nanti aku Oke, tulis di boleh. kolom chat ya Instagramnya Kak Wanda. Nah, kebetulan eh, kemarin nih berhubungan ada hari spesialnya Kak Uswatun. Tadi yang baru nanya nih Kak, salah satu leader sahabat soleha. Jadi nanti kita akan pilih dua orang penanya favorit. Yang tadi baru nanya, akan dikirimin pulsa atau OVO, GoPay, atau ShopeePay nih Kak. Nanti bisa aku tulis di sini ya di kolom chat ya. Siapa aja yang dapat. Terus bisa hubunginya nanti aku tulis juga di sini. Oke, terima kasih ya Kak atas sharing-sharing malam ini. Mungkin waktunya udah cukup nih apa di penghujung acara. Boleh dong Kak sebelum acara foto bersama nih Kak. Kita closing statement dulu dari Kak Wanda. Oke, jadi proses ya. Em, Semoga teman-teman tidak memandang saya yang perfect-perfect banget. Saya sama seperti orang lain, mungkin saya punya pengetahuan dalam ini ya. Em, tapi teman-teman pasti punya kelebihan yang lain juga. Tetap percaya diri ya. Tadi udah diingatkan juga bahwa jangan pandang diri kita sebagai yang negatif-negatifnya. Semua hal itu ada positifnya. Dan kecerdasan emosional itu perlu banget dilatih supaya ya kita nggak menjadi seorang pembuli. Dan teman-teman, ini Mbak boleh promosi sedikit nggak Mbak? Boleh dong Kak. Oke, boleh ya Mbak. Jadi ya teman-teman yang mungkin suka konten-konten tentang emotional intelligence, self-development, yang seperti itu ya bisa, ini malu saya bilangnya nih, bisa follow saya ya di Instagram ya, di
Owanda Pasaribu. Dan teman-teman mungkin ya, kalau ada di sini teman-teman yang introvert dan pengen belajar public speaking ya, boleh kepo-kepoin Instagram saya. Ya, jadi teman-teman, semoga silaturahmi kita tidak terputus. Itu aja Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama Kak. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita berada di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Kak Wanda sudah memberikan waktunya untuk sharing-sharing ilmu malam ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di Jumanji malam ini. Insya Allah, semoga kita berjumpa di Jumanji pekan depan ya. Amin. Eh, selanjutnya kita akan foto bersama Kak, buat dokumentasi. Yuk, teman-teman buat itu on kamera. Boleh dong. Yuk ditunggu. Masya Allah. Ada lagi kah? Tunggu lagi. Masih ada yang mau on kamera? Oke. Udah kali. Kak. Oke, buat panitia boleh dimulai. Oke. Oke, teman-teman yang masih ada yang mau on cam nggak? Aku hitung ya, yang slide satu. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, yang slide selanjutnya ya. Oke, slide selanjutnya. Satu, dua, bentar, ada notif. Oke, satu, dua, tiga. Oke, udah. Terima kasih. Aku kembaliin ke Kak Sri Lestari. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah bergabung di Jumanji malam ini. Semoga malam ini ilmunya bermanfaat buat kita semua. Pesan dari saya, yuk saling sayangi teman kita. Jangan ada bullying di antara teman-teman kita. Boleh pantun sedikit kali ya, Kak? Pohon Kamboja berdaun 4, disandingkan dengan pohon asoka. Merajut cinta dengan sahabat, jalani hidup suka dan duka. Masya Allah. Cakep. Oke, terima kasih Kak Wanda atas waktunya. Mohon izin ambil alih. Ya, boleh. Wah, Masya Allah. Tadi kan udah tuh di spill-spill sama Kak Sri Lestari nih. Kira-kira nih Kak, ada nggak sih nih, udah ada kandidat belum nih yang udah ngirim pertanyaan yang menarik gitu? Atau mungkin dari kau Anda sendiri punya kandidat gitu, 2 orang kandidat yang insya Allah akan saya akan diberikan gift gitu. Gift kecil-kecilan. Nah, siapa tahu nih. Kira-kira Kak Wanda ada kandidat. Kira-kira siapa nih? Atau mungkin dari Kak Lestari. Sebelum sahabat-sahabat soleha live dari grup.
Kalau menurut aku pilih satu kali ya, Kak. Oke, jadi dari Kak Lestari satu, dari Kak Wanda sendiri satu. Oke. Kalau menurut aku itu si Kak Putri Wilta yang tadi itu open mic. Masya Allah. Selamat Kak Putri. Masya Allah, terima kasih banyak. Gak nyangka loh, Kak. Udah masuk grup kan? Langsung chat aja. Iya, iya. Oke, nah sekarang nih pilihan dari Kak Wanda sendiri nih. Kira-kira siapa nih Kak yang wow gitu pertanyaannya yang bikin Oke, baik Mbak. Tadi saya juga mikirnya Mbak Putri loh Mbak Lestari. Ya. Sama Masya pilihannya. Allah. Siapa ya? Tunggu nih. Kira-kira siapa nih kandidatnya nih? Mbak Rizky Utami apakah masih ada? Mbak Rizky Kira-kira Utami ya? kira-kira Mbak Rizky masih ada belum? Masih ada nggak nih di grup di Zoom malam hari ini? Masih, Mbak. Masih, Masya Allah. Makasih, Mbak. Ya Allah, nggak nyangka. Selamat untuk Kak Rizky dan Kak Ah, siapa tadi? Kak Putri. Langsung menghubungi admin ya. Oke, saya kembalikan lagi ke host. Oke, terima kasih Kak Selatun. Boleh dong teman-teman nanti kita share kegiatan kita malam ini, apa ilmu yang kita dapat malam ini bisa tag Instagramnya Kak Wanda yaitu @wanda_pasaribu. Dan jangan lupa bisa juga ke Instagramnya aku les613. Oke, makasih teman-teman. Makasih Kak Wanda sudah meluangkan waktunya malam ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, Amin. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.